Terima kasih, luar biasa. Selamat datang di Gus Roy Fish. Terima kasih waktunya. Jam 10 malam. Saat ini Anda sedang di mana dan boleh tahu sama siapa? Sudah banyak masuk pertanyaan mengenai jegigis, jadi kita harus mempertanggungjawabkan itu dan segera harus beri jawaban kepada khalayak di luar sana. Jegigis itu apa? Kayaknya harus langsung dijawab deh, biar nggak perlu nunggu lama-lama. Bisa nggak yang komen-komennya ini agak di-hidden biar nggak terlalu ramen ini? Nggak bisa ya? Caranya gimana? Aku nggak tahu cara yang ngilangin komen itu. Oke. Nah, hilang tuh. Jegigis itu ketawa ketiwi, cuman itu bahasa khas mana ya Mas Agus ya? Loh, sampai yang punya menyampaikan loh, jadi sampai tanggung jawab. Jadi biasanya tadi kan saya sempat googling di KBBI itu bahwa jegigis itu ketawa katanya, ketawa ketiwi ya. Berarti kalau jegigis ala jomblo itu berarti ketawa ala jomblo, gitu kah? Ya, jadi saya kadang-kadang sering muncul kata-kata yang itu jadi ciri khas ya, kayak ngelap pesawat gitu-gitu ya. Ngelap pesawat kayak sama jegigis ini juga ya nggak tahu, pokoknya kalau tempatku itu neng guyu itu namanya jegigis gitu loh. Mbak Nini ini teman-teman dari Banyuwangi ya, Jawa Timur ya. Jadi kalau bahasa Jawanya kental itu mohon dimaklumi gitu. Ayo foto gitu loh dengan dirimu. Tapi tadi saya sempat merangkai. Jadi kalau jegigis itu ketawa ala jomblo, berarti kan ketawa itu kan bahagia tuh. Ala jomblo, berarti bahagia ala jomblo. Kalau gitu gimana tuh? Bisa nggak? Bahagia ala jomblo. Siapa yang jomblo ya? Nggak tahu. Jadi orang berpikir itu selalu berpikir bahwa kita itu bahagia kalau ada pasangan. Itu tidak salah. Cuman kadang-kadang kita lupa bahwa sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi to make us happy. Itu pikiran itu datang kapan itu? Belum lama ya, sudah lama tentang bahwa bahagia itu datang dari diri sendiri. Yang pertama sebenarnya yang perlu saya sadari, yang pertama harus kita lakukan adalah self love. Cinta diri sendiri itu adalah sumber kebahagiaan, karena kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri sehingga kita tidak bahagia pada diri sendiri. Kalau tidak bisa bahagia pada diri sendiri, tentu tidak bisa spreading out happiness kepada orang lain. Kalau ini datanya kapan? Datanya kapan ya, bro? Saya jadi ingat kemarin dirimu bilang mengenai jomblo itu tidak bisa atau tidak boleh disepelekan. Iya. Nah, itu apa itu? Bagian mananya yang tidak boleh disepelekan? Jadi orang berpikir bahwa jomblo itu adalah the end of the world gitu ya. Jadi semuanya kayak tertutup. Padahal sebenarnya ketika jomblo kita punya lebih banyak waktu untuk mencintai diri kita. Dan tentu kita dengan jomblo kita lebih banyak waktu juga untuk mencintai sesama. Kalau dalam posisi saya akan lebih banyak waktu untuk mencintai anak-anak. Saya bisa lebih banyak waktu untuk merenung, untuk juga menggali apa sih yang sebenarnya membuat saya happy itu apa. Kalau selama ini kan kita berpikir bahwa happiness itu datangnya dari orang lain, bahwa kalau orang lain nggak melakukan ini berarti saya nggak happy dong. Kalau saya nggak dapat coklat dari orang lain berarti itu nggak happy. Padahal kan sebenarnya kebahagiaan ada di dalam diri kita, atau kita juga ini mencintai diri kita sendiri, kita mencintai apa yang sudah kita lakukan, kita mengapresiasi pada diri sendiri apa yang sudah kita lakukan, itu juga bagian dari happiness sebagai jomblo. Nah, itu bukan berarti bahwa kita ini ketika jomblo tidak membutuhkan orang lain, tidak, for sure not, gitu enggak. Memang ada sisi-sisi yang mungkin kita butuh orang lain. Contoh, ketika kita butuh jegigis gitu ya, jegigis tuh bisa jadi kita jegigis dengan orang lain kan, kalau kayak kita harus kumpul-kumpul dengan orang lain itu, karena kumpul dengan orang lain bukan persoalannya soal happiness saja, tapi persoalannya adalah kita ini adalah sosial, kita ingin tukar pengalaman, kita ingin tukar ide, dan itu kadang-kadang bisa ditemukan ketika kita bertemu atau ngobrol dengan orang lain. Itu bisa ngomong sampai ngomongnya tajam, ngomongnya sistematis seperti itu tuh setelah mengalami berapa lama gitu, itu menarik itu.
Karena kan nggak mungkin tuh baru bisa memahami langsung kayaknya langsung lancar ngomongnya itu pendalamannya tuh kayak menarik tuh digali nih. Jadi mau kenal aku berapa tahun sih? Mbak ini teman-teman nih kayaknya ada yang komplain nih, nggak bisa komentar, nggak asik nih. Nanti kita mungkin 5 menit setelah ini kita buka komentarnya ya, biar tahu mereka udah ngomong apa. Kayaknya mereka pada bully jangan-jangan mereka ini di belakang ini. Sebenarnya kalau yang saya rasakan kenapa itu butuh waktu berapa lama, memang yang selama ini mungkin yang sering hilang dalam diri kita adalah soal bagaimana kita mencintai diri kita. Mencintai diri kita itu termasuk adalah itu untuk menghilangkan insecure dalam diri kita, bahwa kadang-kadang kita terutama perempuan ini diletakkan pada posisi yang serba salah, dalam artian kalau kita terlalu apa itu berpikir soal fisik itu udahlah, nggak usah berpikir soal fisik, yang penting adalah otak. Tapi kalau kita fokus untuk mengembangkan otak, kita nggak berpikir fisik, duh kok gendut banget ya, gitu kan? Duh kok gendut banget ya, duh kok cabi ya sekarang ya, aduh kok iteman dan sebagainya. Jadi kita pada posisi itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya ketika masa jomblo itu adalah kita benar-benar menggali apa sih yang membuat kita nyaman. Yang membuat kita nyaman itu apa? Karena kalau dengan jomblo itu kan kita nggak ada orang komplain nih. Contoh kalau kita punya pasangan mungkin ada yang komplain, kok kamu gendutan sih, kok kamu rambutnya lepe, nggak pernah keramas, hitam, bla bla macam-macam lah, wajahnya hitam dan sebagainya. Tapi ketika jomblo kita benar-benar menjadi diri kita sendiri, kita bisa tahu apa sih yang nyaman buat kita. Kalau kita dengan posisi gendut kita nyaman dan tetap sehat, why not? Kalau kita dengan posisi kurus dan ternyata kita nyaman dan kita merasa bahwa ini tidak mempengaruhi apapun dalam konsep hidup saya, contoh konsep hidup saya harus berbagi dengan sesama, bermanfaat dengan sesama, ya why not gitu loh. Jadi disitulah sebenarnya yang ingin saya katakan, dengan kita tahu apa yang kita mau, self love kita, itu kita bisa terbebas dari insecure. Kan sekarang ini banyak insecure. Kalau kita lihat film Imperfect itu ya, punyanya Ernest Prakarsa. Ya. Nonton nggak? Nonton. Tema Gus Roybis hari ini juga mengenai insecure. Nah, ketika insecure itu orang berpikir bahwa oke, apa yang menjadi standar adalah kondisi tubuh, yang menjadi standar bukan ide di dalam gitu loh. Nah, ternyata banyak orang yang insecure. Insecure itu nantinya akhirnya menjadikan kayak, kalau bahasanya Mas Reza Gunawan tuh, sampah dalam diri kita yang kita tidak menghargai apa yang kita miliki. Kamu tuh loh sudah sebenarnya hidungmu tuh udah cakep loh gitu. Hidungmu udah mancung. Kamu tetap cakep kok walaupun perutnya agak gedut-gedut dikit gitu. Contoh, bukan nyinggung. Aku secure kok, aku. I don't care. Anggap bapak gitu. Ada di sebelah. Nyekek dia pasti. Nah, tapi ada yang ternyata, ternyata saya lebih merasa bahwa saya bisa berbagi, saya berasa ini kalau saya melakukan ini gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang sampai insecure-nya, sampai mungkin pasangannya nggak boleh keluar, nggak boleh ini, sampai pernah suatu saat saya pernah ngobrol dengan orang, saya tanya, kenapa kamu nggak mengizinkan istrimu kuliah S1 karena baru lulus SMA? Karena saya tidak mau, jawabnya, karena saya tidak mau istri saya itu nanti ditaksir banyak orang. Terus saya berpikir, seberapa cantikkah istrimu sehingga semua laki-laki akan menaksir dia, atau mungkin ada perempuan yang suka perempuan menaksir dia, seberapa cantik gitu. Tapi dia berpikir bahwa lebih baik memang meletakkan istrinya di dalam rumah, dia tidak insecure untuk di orang lain gitu. Nah, belum juga insecure kadang-kadang gini, sudahlah kalau perempuan itu, kamu jangan sampai posisimu terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti kamu nggak laku. Kalau ada laki-laki yang merasa tidak nyaman dengan perempuan dengan posisi tinggi, berarti memang dia tidak selevel dengan perempuan itu. Jangan minta perempuan untuk menurunkan 1 inci pun kualitas dia, hanya karena untuk menyenangkan laki-laki dan membuat secure laki-laki. Yes! Yeah. Itu bagi orang yang sudah pernah mengalami punya pasangan. Yes. Nah, teman-teman ini kan ada juga yang belum pernah nih. Nah, bagaimana mereka bisa handling
insecurity, apa insecurity? Mengandung insecure terkait dia jomblo yang memang dia belum pernah punya pengalaman berhubungan dengan orang lain misalnya. Iya, kira-kira. Jadi kalau saya melihat ada beberapa teman yang belum pernah punya pasangan ya, belum pernah punya pacar atau belum pernah punya pengalaman pasangan, sebenarnya lagi-lagi mereka yang paling utama adalah mereka tahu tentang apa yang dia mau, apa kelebihan dalam dirinya. Karena insecure itu salah satu yang paling berpengaruh itu adalah omongan dari orang-orang dari luar. Yang membikinkan memang stereotip bahwa perempuan itu harus rambutnya panjang, harus lentik. Tahu nggak sih, ketika aku pakai high heel, tahu sendiri kan kalau aku biasanya pakai sepatu Keds. Ya, ketika aku pakai high heel, ada yang komentar gini, kamu pakai high heel kayak Waria ya? Betul. Emang Waria kenapa? Waria juga manusia gitu kan. Ini jangan-jangan juga kalau ada orang ini, pasti kamu juga mikir, ngapain ini make up-an gitu kan. Enggak. Kamu jangan asumsi dong. Kamu biasa aja. Enggak kan, biasanya nggak make up-an. Biasanya pakai beda aja untung gitu. Nah, ini kan bisa jadi orang mengatakan bahwa kita pun bisa menjadi apapun yang bikin kita nyaman. Sama dengan baju, kita itu pakai baju apapun yang bikin kita nyaman, terserah gitu loh. Nah, itulah yang sebenarnya kalau belum punya pasangan malah bagus sekali. Tingkatkan kualitas diri, orang apapun yang akan kalian lakukan, baik itu baik atau benar, pasti akan menimbulkan reaksi orang. We cannot please everyone. Kita tidak bisa memberikan yang apapun yang orang lain inginkan. Kita sudah berbuat sebaik apapun, kita sudah merasa sebaik apapun, ternyata juga ada sisi-sisi insecure. Kalau saya melihat contoh, ada teman yang artis, yang kita, ya ampun kurang cantik kayak apa ya ampun yang mungkin kayak apa, suntik stimnya itu sudah 100 juta gitu kan, kurang cantik apa, ternyata dia juga simpel, hidungku ini lubang hidungku terlalu besar. Oh iya ya, standarnya besar dan kecil itu apa gitu kan. Jadi tidak ada orang yang perfect, dan semua itu di-create dari pikiran kita. Jadi kita pun sebagai orang lain juga harus sebagai orang itu bagaimana juga melihat seseorang sesuai yang dia nyaman. Karena kan kita memang di Indonesia terbiasa lebih senang mengatakan, kok gemukan, kok kurusan, kok itu daripada apa kabarmu, gimana anak-anakmu, gimana kabar istrimu, gimana teman kantormu. Itu kan lebih jarang kita yang pertama, ya ampun Mas Agus, kok perutnya buncit sekarang gitu kan. Atau gini, apa kabarmu belum? Itu gimana tuh? Itu bisa bikin insecure nggak? Untuk sebagian orang mungkin. Untuk sebagian orang bahwa mereka, apalagi kan di Indonesia ini ada punya standar ya. Kalau kalian sudah umur di atas ini, berarti kalian perawan nggak laku lah atau apa dan sebagainya. Padahal antara menikah itu bukan orang kita, aku aja beli sepatu online aja milih kok. Masa pasangan nggak milih? Apa salahnya? Kamu sih milih-milih gitu kan. Kamu sih milih-milih. Orang kita beli sepatu, beli tahu aja di pasar juga milih. Apalagi pasangan. Apalagi pasangan gitu ya? Iya, apalagi pasangan gitu. Orang, ya itu logikanya seperti itu. Jadi, kok orang yang belum pernah menikah berpasangan, saya aja berpasangan, kok nggak cepet-cepet dan sebagainya, biasalah orang Indonesia seperti itu. Apakah itu mungkin insecure? Sometimes yes, kayak aduh iya ya, itu teman-teman pada bawa anak pada ini, tapi satu sisi enggak, kita tetap aja, mereka punya pasangan, saya nggak punya pasangan, saya jomblo juga tetap kita bisa tetap melakukan hal yang sama untuk berbagi kepada sesama. Toh kita juga tetap melakukan apa yang sebaiknya kita sebagai manusia juga kita lakukan kepada sesama untuk membantu gitu loh. Jadi bukan berarti meletakkan orang yang jomblo itu tidak mempunyai cinta atau tidak laku ya. Tapi mereka punya pilihan. Yeah. Yes. Silakan dibuka deh Mas. Kalau mau. Oke, sebelum saya buka komen teman-teman, berarti saya bisa katakan seperti ini. Ketika orang belum selesai dengan dirinya sendiri, maka yang namanya insecure itu akan selalu datang. Yes.
Kalau dia insecure, bagaimana? Kalau dia insecure pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mencintai orang lain kalau dia mencintai dirinya sendiri saja belum bisa? Waduh, berat ini. Kayaknya Ampun, perlu 3 hari 3 malam ampun, penjelasannya nanti. itu kayaknya. Hah? Kita lihat komen teman-teman ya. Oke. Wih, oke, kita lihat Jomblo yuk. mana suaranya? Jomblo banget. Ini staffku ini. Kayaknya nih Gus Roifus dapat anugerah nih ngundang dirimu nih. Jadi orang-orang berada datang semua ke sini nih. Jadi Nggak kenal lama Gus saya ada Roifus nih. DM daftar loh ya. Apalagi nih komentarnya. Ayo teman-teman silakan kalau mau yang komentar nih, mau ada yang mau curcol-curcolan nih. Banyak banget nih. Mas Agus, Yo, apalagi nih. jomblo nggak? Waktu jomblo inget dong. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 95 kayaknya. Kosnya di mana kosnya? Kosnya di Jogja, Samber. Jomblo nyimak gue. Oke, berarti ini saya jadi pengen curious nih. Selama jomblo itu ada nggak satu lagu yang menurut Anda itu sangat sangat kuat membantu Anda, membangkitkan Anda untuk lebih mencintai diri sendiri itu ada nggak? Mungkin lagu ini bisa menginspirasi teman yang lain. Aku suka banget lagunya Firsa Besari itu yang kaitannya dengan film soundtracknya film apa itu film Imperfect itu. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik. Aku Joko nyanyi. Baik saja itu ya. Aku nggak tahu tapi kira-kira kayak gitu lagunya ya. Bagian mana tuh? Bagian mana tuh yang menarik tuh yang dari situ lagu itu? Dari situ kita kadang-kadang juga karena kita kan selalu ingin perfect di hadapan banyak orang. Kita selalu ingin mengatakan bahwa bahwa kita ini adalah orang yang sempurna. Padahal kita nggak sempurna nggak apa-apa juga. Itu manusiawi, bukan Kusrowi ya. Itu manusiawi. Jadi kalau kita nggak perfect, oke, contoh hidung kita yang gimana, badan kita seperti apa, atau kita kadang-kadang ada sedikit jorok-joroknya, kita nggak apa-apa, kita nggak perfect karena memang semua orang hidupnya dengan ketidakperfekan itu. Jadi menurut saya lagu itu benar-benar menyadarkan bahwa nggak perfect nggak apa-apa, walaupun berat badannya turun naik tuh nggak apa-apa, asalkan ya kita mencintai diri kita. Dirimu punya ini nggak tips bagaimana kamu tahu level dirimu mencintai dirimu sendiri itu? Saya sering menggunakan skala 1 sampai 10. Kalau 1 itu tidak mencintai sama sekali, 10 sangat mencintai. Dirimu saat ini kira-kira di level berapa? I'm still trying to be perfect to love myself ya. Jadi kalau 1 sampai 10 rank itu aku masih 8, masih ada sisa 2 karena kadang-kadang masih sometime gitu masih gitu kan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kalau jomblo kayak saya ini kan agak berat ini. Berat apanya kah? Berat karena saya punya pengalaman punya pasangan ya, jadi otomatis orang stereotip ya, yang lebih pada stereotip kepada diri saya. Ini yang saya diskusikan dengan teman-teman yang untuk persoalan perempuan single parent gitu, yang menjadi banyak stereotip yang luar biasa. Ketika orang berpikir perempuan single parent tuh pasti asumsinya itu negatif. Contoh, saya lebih senang kata single daripada kata janda. Okay. Makanya sampai saya bilang ke ibu saya, Bu, saya bukan janda, saya single. Kata ibu saya, nulisnya piye? Single, Bu, single. Gitu kira-kira ya. Karena apa? Stereotip janda itu luar biasa. Padahal karena standar kita itu di Indonesia itu standarnya itu adalah standar patriarki. Contoh, standar yang kuat itu adalah standar bagaimana kita bisa menjadi yang bekerja di luar, menafkahi keluarga, yang nggak suka nangis, nggak cengeng dan sebagainya, itu standarnya. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan standar kasih sayang, kekuatan, itu orang-orang single parent luar biasa. Bagaimana mereka harus mendidik anaknya, bagaimana harus menjadi bapak dan ibu dalam waktu sekaligus, bagaimana harus bekerja, di satu sisi harus mendidik anak. Kalau yang standarnya ada kasih sayang, adalah mendidik anak, memberikan perhatian ke anak, bekerja dan sebagainya, pasti
perempuan akan menjadi perempuan single parent ini menjadi luar biasa sekali. Standar kita adalah standar patriarki, standar maskulinitas bahwa orang tuh bekerja itu seperti ini. Nah, itu yang paling berat sebenarnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika saya ngobrol seperti ini pasti juga banyak yang pasti akan masuk DM nggak ngenang-ngenang, ih genit aku bilang ya. Tapi kalau seperti itu kan sudah biasa kan. Untuk orang yang mengklaim dirinya sudah level 8 dari 10, itu kan receh lah itu urusan DM yang genit itu receh menurut saya. Jadi, tapi justru yang sifatnya value, nilai yang mungkin terkait dengan stereotype, terkait bagaimana judgement tadi mungkin malah lebih mendalam ya dampaknya ya. Iya, jadi dampaknya begini. Jadi saya kapan itu nulis tentang bagaimana sih sebenarnya yang dirasakan oleh perempuan-perempuan single. Saya ngobrol dengan 3 teman saya. 3 teman saya ini kebetulan suaminya meninggal semua. Yang satu dan teman S1 semua ini, Mas. Yang 2 itu teman S1, yang satu yang laki-lakinya teman S1. Nah, ketika saya tanya mereka, pertanyaan simpel. Kapan kalian nikah? Kabar-kabar ya? Semua langsung, aduh Mbak, belum. Aduh, padahal sudah 3 tahun, sudah 4 tahun untuk single gitu. Aduh Mbak, belum. Jadi mereka ini. Nah, bahkan mereka pada posisi pengen menikah bukan karena kebutuhan, tapi karena kadang-kadang saya ini sudah capek dihina orang. Saya orang yang mobile, yang banyak orang, udah kamu tuh jangan sok pakaian seksi, padahal kapan sih aku pakaian seksi kan? Pakai kali ya. Satu cat itu seksi kali itu. Seksi. Bagi banyak orang, nggak tahu bagi dirimu. Nah, apa itu? Kamu tuh jangan pakaian seksi gini-gini. Nanti pasti banyak laki-laki yang goda dan sebagainya. Nah, padahal teman saya ada yang pakai jilbabnya tertutup dan sebagainya, juga sempat akan mendapat pemerkosaan. Dia single. Jadi ingin mengatakan bahwa kadang-kadang kalau persoalan menggoda, persoalan pemerkosaan itu bukan lain dari pakaian, tapi dari otak orang kan. Dari stereotip, kamu mau pakai pakaian apapun kalau niatnya menggodai tetap aja ini. Nah, itulah yang sebenarnya yang terjadi bagi perempuan-perempuan single ini. Perempuan single yang mereka jomblonya sudah tidak bisa kayak jomblo nggak punya pacar, tapi memang mereka jomblonya memang harus berjuang keras untuk membesarkan anak-anaknya. Kebetulan anaknya itu ada 2, ada 3 gitu kan. Yang mereka harus benar-benar kuat untuk berjuang di situ. Nah, dan tidak semua perempuan itu perempuan single itu punya kemampuan secara mandiri. Yang kebetulan alhamdulillah saya punya kemampuan secara mandiri, secara finansial, dan ini saya punya kemampuan mandiri. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Mereka harus kalau sering keluar rumah juga akan kena stereotip macam-macam, juga tidak ada yang ngurus anak, tapi tetap harus stay di rumah, itu juga mereka punya tanggung jawab untuk anak-anak dan sebagainya. Itu yang banyak orang tidak menyadari. Bahkan kalau ada perempuan yang ketika masa idahnya selesai langsung menikah, itu wow, gitu kan. Tapi bagi laki-laki, Wow-nya di mana? Wow-nya di mana? Wow-nya kayak gini. Duh, suaminya atau baru bercerai aja sudah menikah, gatel banget sih, gitu kan. Tapi ada juga kalau, tapi itu tidak berlaku. Kan kita persoalan double persepsi ya soal perempuan single sama laki-laki single. Tapi kalau laki-laki single, ya wajar keburu-buru nikah kan nggak kuat. Emang dikira perempuan juga nggak punya nafsu apa? Sama aja. Berarti urusan kuat nggak kuat itu bukan urusan kelamin ya, bukan urusan jenis kelamin ya. Masa laki-laki siapapun bisa mengalami. Masa laki-laki punya akal 9 dan nafsu 1, masa nggak bisa menghandle yang akal 1-nya ini? Apa nafsunya 1 ini? Kalau punya akal ya. Akalnya 9 loh katanya. Akalnya 9, nafsunya 1. Kalau perempuan kan nafsunya 9, akalnya 1. Kata siapa itu? Ya bukaan mana nih, terus yang hati saya hati doang, hati sopo mana lali apa? Jadi itulah ya Mas yang jomblonya teman-teman itu. Aku merangkai dengan teman-teman beberapa single. Ini bukan saya lakukan ketika saya mulai single ya. Sejak dulu ketika saya belum single pun saya mensupport teman-teman yang kebetulan single parent ya. Karena mereka luar biasa sekali untuk
untuk struggle dengan kehidupannya. Itu yang menjadi persoalan sih. Itu ada pertanyaan dari teman-teman nih, misalkan ada katanya jomblo itu punya pilihan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia nggak punya pilihan nih, ada tipsnya nggak katanya biar punya pilihan seperti apa gitu. Kok bodoh? Nggak, sebetulnya setiap jomblo itu punya pilihan ya, cuman masalahnya kan memang kita mau membuka diri atau tidak. Contoh ada juga yang ketika saya bertanya ke banyak orang yang akhirnya finally mengakhiri masa jomblo setelah bertahun-tahun ya, akhirnya kena apa yang menjadikan Anda ternyata bisa untuk tidak jomblo lagi, menerima orang lain ya. Ketika saya sudah membuka diri, pasrah. Karena kita katanya sih, ini saya juga belum membuktikan karena posisi saya juga masih jomblo. Jadi itu persoalan ketika kita membuka diri dan kemauan kita untuk ikhlas dan membuka diri, katanya seperti itu. Jadi menurut Mbak Nini, misalnya suatu saat nanti dirimu tidak lagi jomblo, apakah mindset jomblo yang akan Anda tetap bawa ketika nanti Anda sudah tidak jomblo lagi? Mindset, cara pikir orang jomblo yang akan Anda terus bawa meskipun nanti Anda tidak jomblo lagi, yang bermanfaat nih. Kalau self love itu harus. Kalau saya bangun tadi bahwa jomblo itu salah satu yang paling beruntung ketika jomblo adalah kita bisa mencintai diri kita sendiri, belajar tahu betul apa yang kita mau, apa yang menjadi kekuatan kita dan menjadi kekurangan kita, dan kita mencintai diri kita sendiri dengan apa adanya. Itu adalah kekuatan yang luar biasa menurut saya, dan itu mau jomblo atau tidak jomblo dan siapapun sekarang itu harus mencintai diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan cinta kepada orang lain kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa peace of our minds kalau kita sendiri tidak belajar bagaimana kita dalam diri kita itu untuk berdamai dengan diri kita, untuk tahu betul apa kekurangan kita dan mencintai semua yang ada dalam kita, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kan tidak perlu diignore kekurangan kita. Bahwa kekurangan kita satu, apa contoh kekurangan kita? Banyak sih. Contoh kalau kekurangan kita ini janjian ketemu dengan gay nggak ketemu itu adalah kekurangan kita. Sorry, kekurangan kita menurut siapa? Menurut diri kita atau menurut orang lain? Kalau menurut orang lain pasti nggak ada batasnya itu. Menurut diri kita ya. Menurut kita. Jadi apa sih yang membuat kita tidak nyaman? Contoh bahwa saya ini paling tidak nyaman kalau saya dikatakan gemuk, contoh gitu ya. Kebetulan saya nggak gemuk sih, cuman kelebihan berat badan. Nah, menurut siapa? Kalau menurut dirimu kan nggak masalah kan? Menurut timbangan yang ada di kamarku itu. Menurut timbangannya. Itu kurang ajar banget timbangan. Aku tuh beli timbangan yang ada digitnya itu sampai ada komanya. Itu ternyata suruh masukkan tinggi tubuh dan sebagainya. Setiap kali timbang langsung keluar, overweightnya berapa, gambreng kan? Akhirnya apa? Nggak jadi nggak pernah berhubungan dengan timbangan gitu ya? Akhirnya ya nggak apa-apa sih, buat ketawa-ketawa aja. Nah, maksudku, oh ternyata aku paling nggak nyaman soal tubuh. Terus akhirnya harus berpikir, ya kenapa saya nggak nyaman dengan tubuh? Dengan tubuh saya ini saya bisa membantu sesama loh. Dengan tubuh saya ini saya tetap bisa beraktivitas. Dengan tubuh saya ini ternyata saya bisa terus bergerak, berbagi manfaat kepada yang lain. Nah itu bagian dari semacam ini ya, self talk ke diri Anda sendiri ya itu ya. Kepada dan itu kapan Anda melakukannya? Kapan Anda melakukan itu? Sehingga kemudian membentuk mindset kan, pola pikir itu kan? Sebenarnya untuk banyak hal, termasuk soal kemampuan, soal hal yang luar, bukan soal diri. Saya sudah berpikir soal lama. Contoh begini, bagaimana saya sangat confident walaupun bahasa Inggris saya jelek, saya tetap pede ngomong di depan karena ya sudah. Saya adanya seperti ini, saya adalah pelajar, kalaupun salah ya nggak apa-apa bahasa Inggris. Tapi untuk yang berkaitan dengan kondisi jiwa saya itu belum lama ya. Saya harus belajar self-talk kepada diri saya sendiri. Saya harus belajar memaafkan semua yang saya itu merasa tidak nyaman pada diri sendiri. Saya juga harus belajar tentang apapun yang kira-kira orang lain pernah katakan tidak nyaman pada diri saya sendiri. Self-talk itu saya. Dan itu
trauma-trauma masa lalu pasti juga ada. Jadi trauma, ada orang yang trauma ketika dia dibully, ada trauma ketika dia dibully soal tubuh, ada trauma dia dibully soal prestasi, ada trauma ketika dia disamakan dengan orang lain, bahkan ada yang trauma ketika mereka tahu kalau ternyata dulu ketika dia orang tuanya waktu hamil dia sebenarnya orang tuanya belum menginginkan atau sudah tidak menginginkan anak, jadi sempat mau digugurin dan sebagainya. Itu membuat trauma-trauma yang luar biasa, menjadi sampah yang luar biasa dalam batin kita. Nah, ini yang harus satu persatu, memang kita tidak bisa menghilangkan, tapi paling tidak kita bisa menerima kan, seluruh narasi, seluruh yang mengganjal itu kita terima. Akhirnya ya di situ kita bisa, ya udah, saya kayak gini, mau tidak mau seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang, kamu itu kok bangga sih dengan jomblo? Emang kenapa dengan jomblo? Emang ada yang salah dengan jomblo? Apakah dengan jomblo terus saya jadi menjadikan saya tidak bermanfaat buat masyarakat? Apakah dengan jomblo kualitas pekerjaan saya jadi menurun? Apakah dengan jomblo anak-anak saya tidak semakin mencintai saya? Apakah dengan jomblo saya tidak bisa beraktivitas dengan teman-teman saya? Enggak juga, semua berjalan baik-baik saja dan normal aja. Jadi ketika itu akhirnya masyarakat mungkin juga akan terbentuk dalam pikirannya, oh ternyata jomblo itu tidak mengurangi apapun. Wah, saya jadi khawatir ini para pemirsa yang jomblo-jomblo ini malah makin yakin kejombloannya ini. Ya, jadi maksud saya, jangan sampai kita memiliki pasangan dalam kondisi yang itu memang tidak kita memang dalam kondisi terpaksa atau dibutuhkan. Jadi kalau saya belajar kemarin, ada dari Kang Fakih Abdul Qadir bilang gini, ya kalau kamu menikah ketika kamu benar-benar kamu merasa membutuhkan itu, kamu merasa bahwa orang yang itu orang benar-benar yang tepat, dan orang yang kalau kamu tidak menikah dengan dia, kamu bakal sangat menyesal. Dan saya belum menemukan orang. Wis. Hidup jomblo itu asik loh. Juga jomblo bisa lebih baik, kenapa harus double gitu? Aduh. Jadi pada ini beneran, karena ternyata banyak orang yang, walaupun saya sudah sering ngomongkan bahwa halo bro, saya sendiri sudah sering kali mendeklar bahwa saya jomblo. Jadi kita bertiga itu, saya dan anak-anak saya itu kan, anak saya dua orang sudah gede-gede ya. Kita adalah 3 jomblo yang bahagia. Nah, itu apa di dalam pesan yang pengen Anda sampaikan dengan mengatakan itu ke anak-anak Anda itu apa? Pesan yang pengen Anda sampaikan? Ya. Orang berpikir bahwa kalau orang jadi jomblo itu menjadi tidak bahagia. Anak-anak melihat bahwa mungkin saya dengan jomblo pun tidak berkurang kasih sayang saya kepada. Dengan jomblo malah kita mungkin banyak hal yang kita bisa diskusikan bersama dengan jomblo, dengan kita banyak membangun mimpi bersama kita. Jadi tidak ada yang berubah dari jomblo, dan itu juga saya kasihkan kepada tim saya, kepada masyarakat, bahwa saya ada pasangan atau tidak ada pasangan, saya tetap saja juga tetap bekerja sesuai dengan kemampuan saya dan yang selama ini saya lakukan ke mereka. Itu ada pertanyaan tuh dari Anita Ruci. Bu, saya mau tanya, kadang kita bisa damai diri sendiri dalam satu waktu ketika kita telah berhasil berjuang melewati. Tapi ketika sudah berdamai lalu menjalani kehidupan, lagi kesandung, lagi jadi insecure lagi. Gimana cara handlingnya, Bu? Karena insecure itu sebenarnya kayak sesuatu yang terus berkembang. Bisa jadi kita sekarang sudah keluar dari insecure kita soal tubuh, tapi bisa jadi besok lagi ada insecure kita soal kemampuan diri. Coba kalau kadang-kadang kita datang ke tempat baru ya, contoh kita pindah kerja, itu pasti kita akan, aduh, oke nggak sih, mampu nggak sih? Tapi ya itu yang harus yang harus tantangannya yang harus kita hadapi, dan itu adalah kemampuan bahwa kita tidak pernah boleh berhenti untuk mencintai diri kita sendiri, dan kita tidak pernah berhenti untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri. Kalau kita sudah beda ya, insecure self-talk itu dengan sombong itu beda ya. Oke. Kalau sombong kan merasa bahwa ya udah saya sudah bisa kok. Tapi merasa tahu kemampuan diri, oke. Kemampuan sekian, bahwa saya menghargai saya dengan sekian.
Berarti saya kalau mau kemampuan saya gini, berarti saya harus mengupgrade diri saya segini. Nah, masalahnya kan memang di kita banyak orang yang merasa mencukupkan diri dengan kemampuan yang ada sehingga dia tidak mau juga mengupgrade dirinya sendiri. Bagaimana dia tidak mau insecure kalau dia tidak mau mengupgrade dirinya sendiri sehingga yang lain sudah mencapai level apa dia bergerak, dia sendiri nggak bergerak. Oke. Jadi menurut Mbak Nini kira-kira karena yang namanya self love, self talk itu kan tidak mudah ya. Artinya mungkin itu bisa kita jalan. Sorry, aku terharu mau pandai. Serius. Ya wes panggil D aja ya, bikin makin tersanjung gitu ya. Oke. Kan lebih mudah kan? Yo. Jadi kan self talk, self love itu kan mungkin tidak mudah kan, lu membutuhkan proses refleksi yang dalam, yang juga sangat dalam lah, mungkin tidak mudah. Nah, kira-kira kan kadang-kadang kita juga butuh nih asupan dari luar, eksternal yang juga bisa mempengaruhi kita untuk bisa kemudian bisa membantu kita termotivasi, bangkit gitu. Nah, Mbak Nini kira-kira bisa nggak kasih tahu teman-teman ini, misalkan apa sih mungkin pengalaman Mbak Nini, energi yang didapatkan dari sekitar yang juga mendukung Mbak Nini untuk bisa apa ya, mendukung untuk tadi self talk dan juga self love tadi itu. Jadi saya tipe kali orang yang punya energi untuk talking dengan banyak orang, untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi ketika saya bertemu dengan banyak orang, saya berbicara dengan banyak orang, disitulah energi saya muncul. Jadi kalau malah sendiri malah nggak punya energi untuk muncul. Dan di situ, dan samping itu bahwa kuncinya sih tidak berhenti dengan diri kita sendiri, bahwa kita terus menggali potensi yang ada dan kita belajar banyak dari banyak orang. Saya tuh waktu itu sempat down medsos saya itu sampai berbulan-bulan down. Aku tahu kok kalau kamu juga mencari medsosku saat itu, karena aku Allah fitnah nggak salah. Nah, aku sempat ikut down, cuman aku sempat follow satu IG di Instagram yang itu benar-benar soal bagaimana aku bisa mencintai diri sendiri dan keluar dari toxic relationship saat itulah. Jadi itu kemampuan bahwa keberanian diriku untuk mengambil sikap bahwa this is what I really want. Gitu loh. Itu saya hanya follow itu saja, hanya untuk membaca tulisan-tulisan dia. Nah, dan juga memang tidak mudah. Pertama biasanya self love itu salah satunya adalah juga membuang semua trauma-trauma dalam diri. Nah, soal trauma dalam diri itu butuh proses. Saya pun sampai sekarang juga masih membutuhkan proses itu gitu. Karena trauma dalam diri itu yang kecil-kecil aja lah. Bagaimana dulu di sekolah waktu SD gitu ya, kita main sama temen tapi nggak ditemani. Itu juga biasanya sudahlah lupakan, tapi bukan hilang, tapi ternyata itu terpendam dalam diri. Nah, itu yang mulai kalau bisa kita mulai self love, talk dengan diri kita dan sekalian membuang trauma-trauma dalam diri kita. Karena ternyata kita nggak pernah menyadari apa yang kita lakukan itu berasal insecure kita, termasuk itu juga berasal dari trauma-trauma masa lalu. Dan saya juga tertarik dengan Mbak Nini di media sosial ya. Kalau teman-teman melihat Mbak Nini di media sosial itu kan kayak bukan anggota dewan lah, yang cekakaan, yang habitnya emang tidak. Yang pokoknya penampilannya itu sama sekali tidak seperti mainstreamnya anggota dewan yang formal, yang profesional, yang look everything good gitu kan. Nah, sebenarnya itu apakah bagian juga I'm profesional in the way you are, right? Nah, itu apakah ada pesan yang coba disampaikan sebenarnya di sana? Apa itu memang cara Mbak Nini untuk rilis dengan juga cara tentang bagaimana berdamai dengan diri sendiri tadi itu? Jadi saya jadi anggota DPR kalau lagi pakai pin. Oh, pin, oke. Ini nggak dipakai ya? Pakai pin. Enggak sih, maksud saya apa sih yang harus maksudnya anggota dewan juga manusia kok gitu loh. Capek juga, maksudnya kita harus pencitraan gitu loh. Dalam artian ya saya ingin menunjukkan diri saya ya, this is my way, my life gitu loh.
kondisi saya seperti ini bukan berarti juga akan mengurangi apa pengabdian saya kepada masyarakat. Ya, ada orang lain yang mungkin berubah dengan jadi anggota dewan, mereka berubah. Saya sendiri juga berubah. At least lah, dulu nggak pakai bedak, sekarang pakai bedak. At least lah, dulu nggak punya teman artis, sekarang punya teman artis, jadi anggota. Itu penting ya? Itu penting ya? Enggak. Saya ingat jadi waktu pasang foto sama teman artis, salah satu teman kita komentar gini, najis banget sih, foto sama artis aja dipasang. Teman kita itu, teman-teman kohort. Nah, saya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ya anggota DPR juga manusia. Saya sempat diprotes waktu awal-awal, termasuk sama keluarga saya diprotes, kamu itu anggota dewan, kok isimu itu loh, isimu itu gigis terus, isimu ketawa-ketawa, terus yang kamu posting itu tulisannya, yo ramutu, ngono ramutu loh, ada yang baca kan, heran kan, termasuk dirimu yang akun nulis nggak mutu-mutu, kamu baca itu termasuk dirimu juga itu. Nah, karena aku belajar dari yang nggak mutu. Sebenarnya saya ingin mengatakan ya, saya itu sudah cukup. Bagi saya media sosial salah satunya kalau ada pesan yang ingin saya sampaikan ya memang pesannya itu pesan yang bukan hanya soal berita, tapi pesannya memang ada sisi lain dalam sisi anggota dewan yang katanya orang yang tidak tahu, itu yang pertama. Yang kedua bahwa saya itu kalau di ruang rapat ya pasti saya serius lah, ruang rapat pasti saya serius, you know that. Siapapun yang kita semprot ya kita semprot itu. Tapi di sisi lain bahwa media sosial itu bagi saya itu media sosial saya pegang semua ya, ya ada beberapa yang pegang admin tapi mostly saya yang pegang sendiri. Itu adalah untuk merilis stres, jadi bukan saatnya untuk ini. Coba orang pasti akan bosen kan lihat media sosial anggota dan isinya rapat, terus ngapain rapat diposting, orang memang pekerjaannya rapat. Oke. Tapi kan akan berbeda ketika yang tak posting hal-hal yang lainnya. Nah, kadang-kadang banyak hal yang tidak tahu. Contoh kemarin ketika saya nulis soal etik TKW yang kemarin baru pulang dan ternyata itu positif corona. Apa nggak stres saya kemarin itu lihat positif corona? Akhirnya kemarin saya langsung swab. Alhamdulillah negatif. Nah, itu orang melihatnya kalau mungkin beritanya oke, etik pulang, bla bla bla. Tapi orang tidak tahu bahwa perjuangan untuk etik pulang, 18 tahun dia di penjara, itu ada kita anggota dewan yang saat itu masih kampanye, harus membayar uang stiker, ternyata kita harus iuran, anggota dari PK partai saya, harus iuran 100 juta, itu orang yang tidak banyak tahu lah. Saya ingin memasukkan itu. Nah, itu yang orang banyak tidak tahunya di situ. Bahkan kadang-kadang kan kalau dibilang bahwa anggota dewan tidak bekerja dan sebagainya, that's fine, karena kita 570 orang, kalaupun yang bekerja separuhnya, itu nggak akan kelihatan. Tapi ya sudah, kita harus terus bergerak. Yang jelas sih, ya anggota dewan juga manusia kok. Suka belanja, online juga. Jomblo juga. Yang lebih parah kan gini, Mas Agus. Orang selalu berpikir, kemarin ada DM juga seperti itu, Ibu nih, udah anggota dewan nih, udah itu masih muda, posisi ini, masa sih Bu jomblo gitu. Terus pasti ada banyak yang mau, pengen aku gamplang aja. Terus apa salahnya dengan anggota dewan juga manusia kok gitu. Kita juga manusia. Oke, kayak udah mau habis ini kayaknya nih. Untuk kembali ada satu pertanyaan nih dari Bu Arita Ruci nih, Bu, untuk menguatkan pondasi Be Yourself, sebenarnya pengakuan itu penting tidak sih? Kalau pengakuan itu kan berarti dari orang lain. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk mengakui diri kita, posisi kita. Yang bisa kita lakukan ya kita harus mencintai diri kita. We cannot please everyone. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apapun yang kita lakukan pasti ada sisi yang orang lain tidak mau. Tapi mungkin seringkali pengakuan orang itu dianggap sebagai apa ya? Energi kali ya. Itu yang mungkin salah kali ya. Karena kemudian ketika itu nggak ada, energi jadi hilang gitu ya. Iya, sebenarnya tergantung niat kita. Kalau kita melakukan sesuatu karena untuk pengakuan orang, ya wassalam saja. Tidak semua orang akan memberikan pengakuan, tapi kalau kita melakukan hanya untuk bagaimana itu untuk eksistensi diri kita, untuk ya dari hati nurani kita ya go ahead gitu. Tapi ya memang kadang-kadang wong-wongnya kadang-kadang juga patek
nggak terlalu tahu diri juga ya, kita sudah jungkir balik, nggak dikasih pengakuan gitu kan. Jadi maksud saya kepada orang lain, kita harus memang, salah satu yang aku pelajari bahwa harus benar-benar bisa saling memuji orang, apapun sekecil apapun yang dilakukan orang lain harus kita harus belajar itu. Kalau kita tidak bisa mengatakan I'm sorry, at least kita bisa melakukan pujian. Oke, artinya kalau kemudian jadi jomblo itu bukan kan butuh pengakuan jadi jomblo nggak? Itu nggak penting ya? Diakui sebagai jomblo atau nggak penting ya? Tapi bagaimana ketika dia jomblo, dia bisa menikmati dirinya, bisa berdamai dengan keadaannya, jadi dia bisa bahasa mencintai dirinya, sehingga ketika ada godaan-godaan ataupun terpaan, hinaan, cercaan dari luar, itu kemudian tidak mudah untuk mempengaruhi motivasi dalam diri dia. Kalau mau nangis, nangis saja, nggak apa-apa. Orang nangis itu adalah jeda antara berhenti dan lompat kok. Ini bisa jadi tema berikutnya nih, jeda lompat nih. Undang kemana ya, Huno? Oke, Mbak Nini, terima kasih sekali waktunya, luar biasa sekali. Makasih udah mau gabung di Gus Roy Fish. Gara-gara dirimu mau live ini sudah banyak nambah nih followernya Gus Roy Fish ini. Makanya itu bang sengaja saya nyari tamu yang followernya banyak biar berdampak ke Gus Roy Fish. Ada salam dari Jogja, dan Jogja itu terdiri dari angkringan rindu dan mantan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih kamu. Terima kasih, luar biasa. Selamat datang di Gus Roy Fish. Terima kasih waktunya. Jam 10 malam. Saat ini Anda sedang di mana dan boleh tahu sama siapa? Sudah banyak masuk pertanyaan mengenai jegigis, jadi kita harus mempertanggungjawabkan itu dan segera harus beri jawaban kepada khalayak di luar sana. Jegigis itu apa? Kayaknya harus langsung dijawab deh, biar nggak perlu nunggu lama-lama. Bisa nggak yang komen-komennya ini agak di-hidden biar nggak terlalu ramen ini? Nggak bisa ya? Caranya gimana? Aku nggak tahu cara yang ngilangin komen itu. Oke. Nah, hilang tuh. Jegigis itu ketawa ketiwi, cuman itu bahasa khas mana ya Mas Agus ya? Loh, sampai yang punya menyampaikan loh, jadi sampai tanggung jawab. Jadi biasanya tadi saya sempat googling di KBBI itu bahwa jegigis itu ketawa kan, ketawa ketiwi ya. Berarti kalau jegigis ala jomblo itu berarti ketawa ala jomblo gitu kah? Ya, jadi saya kadang-kadang sering muncul kata-kata yang itu jadi ciri khas ya, kayak ngelap pesawat gitu-gitu ya. Ngelap pesawat kayak sama jegigis ini juga ya nggak tahu, pokoknya kalau tempatku itu neng guyu itu namanya jegigis gitu loh. Mbak Nini ini teman-teman dari Banyuwangi ya, Jawa Timur ya. Jadi kalau bahasa Jawanya kental itu mohon dimaklumi gitu. Ayo gitu loh dengan dirimu. Tapi tadi saya sempat merangkai. Jadi kalau jegigis itu ketawa ala jomblo, berarti kan ketawa itu kan bahagia tuh. Ala jomblo. Berarti bahagia ala jomblo. Kalau gitu gimana tuh? Bisa nggak? Bahagia ala jomblo. Siapa yang jomblo ya? Nggak tahu. Jadi orang berpikir itu selalu berpikir bahwa kita itu bahagia kalau ada pasangan. Itu tidak salah. Cuman kadang-kadang kita lupa bahwa sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi to make us happy. Itu pikiran itu datang kapan itu? Belum lama ya, sudah lama. Nah, bahwa bahagia itu datang dari diri sendiri. Yang pertama sebenarnya yang perlu saya sadari, yang pertama harus kita lakukan adalah self love. Cinta diri sendiri itu adalah sumber kebahagiaan, karena kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri, sehingga kita tidak bahagia pada diri sendiri. Kalau tidak bisa bahagia pada diri sendiri, tentu tidak bisa spreading out happiness kepada orang lain. Kalau ini datanya kapan ya bro? Saya jadi ingat kemarin dirimu bilang mengenai jomblo itu tidak bisa atau tidak boleh disepelekan. Iya. Nah, itu apa itu? Bagian mananya yang tidak boleh disepelekan?
Jadi orang berpikir bahwa jomblo itu adalah the end of the world gitu ya. Jadi semuanya kayak tertutup. Padahal sebenarnya ketika jomblo kita punya lebih banyak waktu untuk mencintai diri kita. Dan tentu kita dengan jomblo kita lebih banyak waktu juga untuk mencintai sesama. Kalau dalam posisi saya akan lebih banyak waktu untuk mencintai anak-anak. Saya bisa lebih banyak waktu untuk merenung, untuk juga menggali apa sih yang sebenarnya membuat saya happy itu apa. Kalau selama ini kan kita berpikir bahwa happiness itu datangnya dari orang lain, bahwa kalau orang lain nggak melakukan ini berarti saya nggak happy dong. Kalau saya nggak dapat coklat dari orang lain berarti itu nggak happy. Padahal kan sebenarnya kebahagiaan ada di dalam diri kita, atau kita juga ini kita mencintai diri kita sendiri, kita mencintai apa yang sudah kita lakukan, kita mengapresiasi pada diri sendiri apa yang sudah kita lakukan, itu juga bagian dari happiness sebagai jomblo. Nah, itu bukan berarti bahwa kita ini ketika jomblo tidak membutuhkan orang lain, tidak, for sure not, itu enggak. Memang ada sisi-sisi yang mungkin kita butuh orang lain. Contoh, ketika kita butuh jegigis gitu ya, jegigis tuh bisa jadi kita jegigis dengan orang lain kan, kalau kita kayak kita harus kumpul-kumpul dengan orang lain itu, karena kumpul dengan orang lain bukan persoalannya soal happiness saja, tapi persoalannya adalah kita ini adalah sosial, kita ingin tukar pengalaman, kita ingin tukar ide, dan itu kadang-kadang bisa ditemukan ketika kita bertemu atau ngobrol dengan orang lain. Itu bisa ngomong sampai ngomongnya tajam, ngomongnya sistematis seperti itu tuh setelah mengalami berapa lama gitu, itu menarik itu. Karena kan nggak mungkin tuh baru bisa memahami langsung lancar ngomongnya, itu pendalamannya tuh kayak menarik tuh digali ini. Jadi mau kenal aku berapa tahun sih? Mbak ini teman-teman nih kayaknya ada yang komplain nih, nggak bisa komentar, nggak asik nih. Nanti kita mungkin 5 menit setelah ini kita buka komentarnya ya, biar tahu mereka udah ngomong apa. Kayaknya mereka pada bully jangan-jangan mereka ini di belakang ini. Sebenarnya kalau yang saya rasakan kenapa itu butuh waktu berapa lama, memang yang selama ini mungkin yang sering hilang dalam diri kita adalah soal bagaimana kita mencintai diri kita. Mencintai diri kita itu termasuk adalah itu untuk menghilangkan insecure dalam diri kita, bahwa kadang-kadang kita, terutama perempuan, ini diletakkan pada posisi yang serba salah. Dalam artian, kalau kita terlalu berpikir soal fisik, itu udahlah, nggak usah berpikir soal fisik, yang penting adalah otak. Tapi kalau kita fokus untuk mengembangkan otak, kita nggak berpikir fisik, duh kok gendut banget ya, gitu kan. Duh kok gendut banget ya, duh kok cabi ya sekarang ya, aduh kok iteman dan sebagainya. Jadi kita pada posisi itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya ketika masa jomblo itu adalah kita benar-benar menggali apa sih yang membuat kita nyaman. Yang membuat kita nyaman itu apa? Karena kalau dengan jomblo itu kan kita nggak ada orang komplain nih. Contoh kalau kita punya pasangan mungkin ada yang komplain, kok kamu gendutan sih, kok kamu rambutnya lepeng, nggak pernah keramas, hitam, bla bla macam-macam lah, wajahnya hitam dan sebagainya. Tapi ketika jomblo kita benar-benar menjadi diri kita sendiri, kita bisa tahu apa sih yang nyaman buat kita. Kalau kita dengan posisi gendut kita nyaman dan tetap sehat, why not? Kalau kita dengan posisi kurus dan ternyata kita nyaman dan kita merasa bahwa ini tidak mempengaruhi apapun dalam konsep hidup saya, contoh konsep hidup saya harus berbagi dengan sesama, bermanfaat dengan sesama, ya why not gitu loh. Jadi disitulah sebenarnya yang ingin saya katakan, dengan kita tahu apa yang kita mau, self love kita, itu kita bisa terbebas dari insecure. Kan sekarang ini banyak insecure. Kalau kita lihat film Imperfect itu ya, penyanyi Ernest Prakarsa. Ya. Nonton nggak? Nonton. Tema Gus Roifis hari ini juga mengenai insecure. Nah, ketika insecure itu orang berpikir bahwa oke, apa yang menjadi standar adalah kondisi tubuh, yang menjadi standar bukan ide di dalam gitu loh. Nah, ternyata banyak orang yang insecure. Insecure itu nantinya akhirnya menjadikan kayak, kalau bahasanya Mas Reza Gunawan tuh, sampah dalam diri kita yang kita tidak menghargai apa yang kita miliki. Kamu tuh loh sudah sebenarnya hidungmu tuh udah cakep loh gitu. Hidungmu udah mancung. Kamu tetap cakep kok walaupun perutnya agak gedut-gedut dikit gitu. Contoh, bukan nyinggung.
Aku secure kok, aku secure aku. I don't care. Halo Bapak Nik. Gitu. Ada di sebelah nih, sebelah. Nyekek-nyekek dia pasti. Nah, tapi ada yang ternyata, oh ternyata saya lebih merasa bahwa saya bisa berbagi, saya berasa ini kalau saya melakukan ini gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang sampai insecure-nya, sampai mungkin pasangannya nggak boleh keluar, nggak boleh ini, sampai pernah suatu saat saya pernah ngobrol dengan orang, saya tanya, kenapa kamu nggak mengizinkan istrimu kuliah S1 karena baru lulus SMA? Karena saya tidak mau, jawabnya, karena tidak mau istri saya itu nanti ditaksir banyak orang. Terus saya berpikir, seberapa cantikkah istrimu sehingga semua perempuan, semua laki-laki akan menaksir dia, atau mungkin ada perempuan yang suka perempuan menaksir dia, seberapa cantik. Tapi dia berpikir bahwa lebih baik memang meletakkan istrinya di dalam rumah, dia tidak insecure untuk di orang lain gitu. Nah, belum juga insecure kadang-kadang gini, sudahlah kalau perempuan itu kamu jangan sampai posisimu terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti kamu nggak laku. Kalau ada laki-laki yang merasa tidak nyaman dengan perempuan dengan posisi tinggi, berarti memang dia tidak selevel dengan perempuan itu. Jangan minta perempuan untuk menurunkan 1 inci pun kualitas dia, hanya karena untuk menyenangkan laki-laki dan membuat secure laki-laki. Yes! Yeah. Itu bagi orang yang sudah pernah mengalami punya pasangan. Yes. Nah, teman-teman ini kan ada juga yang belum pernah nih. Nah, bagaimana mereka bisa handling insecurity, menghandling insecure terkait dia jomblo yang memang dia belum pernah punya pengalaman berhubungan dengan orang lain misalnya. Iya, kira-kira. Jadi kalau saya melihat ada beberapa teman yang belum pernah punya pasangan ya, belum pernah punya pacar atau belum pernah punya pengalaman pasangan, sebenarnya laki-laki mereka yang paling utama adalah mereka tahu tentang apa yang dia mau, apa kelebihan dalam dirinya. Karena insecure itu salah satu yang paling berpengaruh itu adalah omongan dari orang-orang dari luar. Yang membikinkan memang stereotip bahwa perempuan itu harus rambutnya panjang, harus lentik. Tahu nggak sih, ketika aku pakai high heel, tahu sendiri kan kalau aku biasanya pakai sepatu kets. Ya, ketika aku pakai high heel, ada yang komentar gini, kamu pakai high heel kayak Waria ya? Kata, emang Waria kenapa? Waria juga manusia gitu kan. Ini jangan-jangan juga kalau ada orang, ini pasti kamu juga mikir, ngapain ini make up-an gitu kan. Enggak. Kamu jangan asumsi dong. Kamu biasa aja. Enggak kan, biasanya nggak make up-an. Biasanya pakai beda aja untung gitu. Nah, ini kan bisa jadi orang mengatakan bahwa kita pun bisa menjadi apapun yang bikin kita nyaman. Sama dengan baju, kita itu pakai baju apapun yang bikin kita nyaman, terserah gitu loh. Nah, itulah yang sebenarnya kalau belum punya pasangan malah bagus sekali. Tingkatkan kualitas diri, orang apapun yang akan kalian lakukan, baik itu baik atau benar, pasti akan menimbulkan reaksi orang. We cannot please everyone. Kita tidak bisa memberikan apapun yang orang lain inginkan. Kita sudah berbuat sebaik apapun, kita sudah merasa sebaik apapun, ternyata juga ada sisi-sisi insecure. Kalau saya melihat contoh, ada teman yang artis, yang kita, ya ampun kurang cantik kayak apa ya ampun yang mungkin kayak apa, suntik stimnya itu sudah 100 juta gitu kan, kurang cantik apa, ternyata dia juga simpel, hidungku ini lubang hidungku terlalu besar. Oh iya ya, standarnya besar dan kecil itu apa gitu kan. Jadi ada orang yang perfect, dan semua itu di-create dari pikiran kita. Jadi kita pun sebagai orang lain juga harus sebagai orang itu bagaimana juga melihat seseorang sesuai yang dia nyaman. Karena kan kita memang di Indonesia terbiasa lebih senang mengatakan, kok gemukan, kok kurusan, kok itu daripada apa kabarmu, gimana anak-anakmu, gimana kabar istrimu, gimana teman kantormu. Itu kan lebih jarang kita yang pertama, ya ampun Mas Agus, kok perutnya buncit sekarang gitu kan. Atau gini, apa kabarmu belum? Itu gimana tuh? Itu bisa bikin insecure nggak? Untuk sebagian orang mungkin. Untuk sebagian orang bahwa mereka
apalagi kan di Indonesia ini ada punya standar ya. Kalau kalian sudah umur di atas ini, berarti kalian laki perawan nggak laku lah atau apa dan sebagainya. Padahal antara menikah itu bukan orang kita. Aku aja beli sepatu online aja milih kok. Masa pasangan nggak milih? Apa salahnya? Kamu sih milih-milih gitu kan? Kamu sih milih-milih. Orang kita beli sepatu, beli tahu aja di pasar juga milih, apalagi pasangan. Apalagi pasangan gitu ya. Iya, apalagi pasangan gitu. Orang ya itu logikanya seperti itu. Jadi kok orang yang belum pernah menikah berpasangan, saya aja berpasangan, kok nggak cepet-cepet dan sebagainya, biasalah orang Indonesia seperti itu. Apakah itu mungkin insecure? Sometimes yes, kayak aduh iya ya, itu teman-teman pada bawa anak pada ini, tapi satu sisi enggak, kita tetap aja, mereka punya pasangan, saya nggak punya pasangan, saya jomblo juga tetap, kita bisa tetap melakukan hal yang sama untuk berbagi kepada sesama. Toh kita juga tetap melakukan apa yang sebaiknya kita sebagai manusia juga kita lakukan kepada sesama untuk membantu gitu loh. Jadi bukan berarti meletakkan orang yang jomblo itu tidak mempunyai cinta atau tidak laku ya, tapi mereka punya pilihan. Yeah. Yes. Silakan dibuka deh Mas. Kalau mau. Oke, sebelum saya buka komen teman-teman, berarti saya bisa katakan seperti ini. Ketika orang belum selesai dengan dirinya sendiri, maka yang namanya insecure itu akan selalu datang. Yes. Kalau dia insecure, bagaimana? Kalau dia insecure pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mencintai orang lain kalau dia mencintai dirinya sendiri saja belum bisa? Waduh, berat ini. Kayaknya perlu 3 hari 3 malam untuk jelasin itu kayaknya. Hah? Kita lihat komen teman-teman ya. Oke. Oke, kita lihat yuk. Mana suaranya? Jomblo banget. Ini staffku ini. Kayaknya nih Gus Roifus dapat anugerah nih ngundang dirimu nih. Jadi orang-orang pada datang semua ke sini nih. Jadi kenal Gus Roifus nih. Daftar lo ya. Apalagi nih komentarnya. Ayo teman-teman silakan kalau mau yang komentar nih, mau ada yang mau curcol-curcolan nih. Banyak banget nih. Mas Agus, apalagi nih. Jomblo nggak? Waktu jomblo inget dong. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 95 kayaknya. Kosnya di mana kosnya? Kosnya di Jogja, Samber. Jomblo nyimak gue. Oke, dan ini saya jadi pengen curious nih. Selama jomblo itu ada nggak satu lagu yang menurut Anda itu sangat kuat membantu Anda, membangkitkan Anda untuk lebih mencintai diri sendiri itu? Ada nggak? Mungkin lagu ini bisa menginspirasi teman yang lain. Aku suka banget lagunya Firsa Besari, itu yang kaitannya dengan soundtracknya film apa itu? Film Imperfect itu. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik. Aku Joko nyanyi. Baik saja itu ya. Aku nggak tahu tapi kira-kira kayak gitu lagunya ya. Bagian mana tuh yang menarik tuh ya dari situ lagu itu? Dari situ kita kadang-kadang kita kan selalu ingin perfect di hadapan banyak orang. Kita selalu ingin mengatakan bahwa bahwa kita ini adalah orang yang sempurna. Padahal kita nggak sempurna, nggak apa-apa juga. Itu manusiawi, bukan Gus Rowi ya. Itu manusiawi. Jadi kalau kita nggak perfect, oke, contoh hidung kita yang gimana, body kita seperti apa, atau kita kadang-kadang ada sedikit jorok-joroknya, kita nggak apa-apa, kita nggak perfect karena memang semua orang hidupnya dengan ketidakperfekan itu. Jadi menurut saya lagu itu benar-benar menyadarkan bahwa nggak perfect nggak apa-apa, walaupun berat badannya turun naik tuh nggak apa-apa, asalkan ya kita mencintai diri kita. Dirimu punya ini nggak tips bagaimana kamu tahu level dirimu mencintai dirimu sendiri itu? Saya sering menggunakan skala 1 sampai 10. Kalau 1 itu tidak mencintai sama sekali, 10 sangat mencintai. Dirimu saat ini kira-kira di level berapa? I'm still trying to be perfect to love myself ya. Jadi kalau 1 sampai 10 rank itu aku masih 8, masih ada sisa 2. Karena kadang-kadang masih sometime gitu masih gitu kan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kalau jomblo kayak saya ini kan agak berat ini.
Berat apanya kah? Berat karena saya punya pengalaman, punya pasangan ya, punya pasangan. Jadi otomatis orang-orang stereotip ya, yang lebih pada stereotip kepada diri saya. Ini yang saya diskusikan dengan teman-teman yang untuk persoalan perempuan single parent, itu yang menjadi banyak stereotip yang luar biasa. Ketika orang berpikir perempuan single parent tuh pasti asumsinya itu negatif. Contoh, saya lebih senang kata single daripada kata janda. Okay. Makanya sampai saya bilang ke ibu saya, Bu, saya bukan janda, saya single. Kata ibu saya, nulisnya piye? Single, Bu, single. Gitu kira-kira ya. Karena apa? Stereotip janda itu luar biasa. Padahal karena standar kita itu di Indonesia itu standarnya itu adalah standar patriarki. Contoh, standar yang kuat itu adalah standar bagaimana kita bisa menjadi yang bekerja di luar, menafkahi keluarga, yang nggak suka nangis, nggak cengeng dan sebagainya, itu standarnya. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan standar kasih sayang, kekuatan, itu orang-orang single parent luar biasa. Bagaimana mereka harus mendidik anaknya, bagaimana harus menjadi bapak dan ibu dalam waktu sekaligus, bagaimana harus bekerja, di satu sisi harus mendidik anak. Kalau yang standarnya ada kasih sayang, adalah mendidik anak, memberikan perhatian ke anak, bekerja dan sebagainya, pasti perempuan akan menjadi, perempuan single parent ini menjadi luar biasa sekali. Standar kita adalah standar patriarki, standar maskulinitas, bahwa orang tuh bekerja itu seperti ini. Nah, itu yang paling berat sebenarnya seperti itu. Jadi kadang-kadang ketika saya ngobrol seperti ini, pasti juga banyak yang pasti akan masuk DM nggak ngenang-ngenang, ih genit aku bilang ya. Tapi kalau seperti itu kan sudah biasa kan. Untuk orang yang mengklaim dirinya sudah level 8 dari 10, itu kan receh lah itu urusan DM yang genit itu receh menurut saya. Jadi, tapi justru yang sifatnya value, nilai yang mungkin terkait dengan stereotype, terkait bagaimana judgement tadi, mungkin malah lebih mendalam ya dampaknya ya. Iya, jadi dampaknya begini. Jadi saya kapan itu nulis tentang bagaimana sih sebenarnya yang dirasakan oleh perempuan single. Saya ngobrol dengan 3 teman saya. 3 teman saya ini kebetulan suaminya meninggal semua. Yang satu, dan teman S1 semua ini, Mas. Yang 2 itu teman S1, yang satu yang laki-lakinya teman S1. Nah, ketika saya tanya mereka, pertanyaan simpel, kapan kalian nikah, kabar-kabar ya? Semua langsung, aduh Mbak, belum, padahal sudah 3 tahun, sudah 4 tahun untuk single gitu. Aduh Mbak, belum. Jadi mereka ini, nah bahkan mereka pada posisi pengen menikah bukan karena kebutuhan, tapi karena kadang-kadang saya ini sudah capek dihina orang. Saya orang yang mobile, yang banyak orang, udah kamu tuh jangan sok pakaian seksi, padahal kapan sih aku pakaian seksi kan? Pakai kali ya. Satu cat itu seksi kali itu. Seksi, bagi banyak orang, nggak tahu bagi dirimu. Nah, apa itu? Kamu tuh jangan pakaian seksi gini-gini. Nanti pasti banyak laki-laki yang goda dan sebagainya. Nah, padahal teman saya ada yang pakai jilbabnya tertutup dan sebagainya, juga sempat akan mendapat pemerkosaan. Dia single. Jadi ingin mengatakan bahwa kadang-kadang kalau persoalan menggoda, persoalan pemerkosaan itu bukanlah dari pakaian, tapi dari otak orang kan. Dari stereotip, kamu mau pakai pakaian apapun, kalau niatnya menggoda tetap aja ini. Nah, itulah yang sebenarnya yang terjadi bagi perempuan-perempuan single ini. Perempuan single yang mereka jomblonya sudah tidak bisa kayak jomblo nggak punya pacar, tapi memang mereka jomblonya memang harus berjuang keras untuk membesarkan anak-anaknya. Kebetulan anaknya itu ada 2, ada 3 gitu kan. Yang mereka harus benar-benar kuat untuk berjuang di situ. Nah, dan tidak semua perempuan itu perempuan single itu punya kemampuan secara mandiri. Yang kebetulan alhamdulillah saya punya kemampuan secara mandiri, secara finansial, dan ini saya punya kemampuan mandiri. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Mereka harus kalau sering keluar rumah juga akan kena stereotip macam-macam, juga tidak ada yang ngurus anak, tapi tetap harus stay di rumah, itu juga mereka punya tanggung jawab untuk anak-anak dan sebagainya. Itu yang banyak orang tidak
tidak menyadari. Bahkan kalau ada perempuan yang ketika masa idahnya selesai langsung menikah, itu wow, gitu kan. Tapi bagi laki-laki, Wow-nya di mana? Wow-nya di mana? wow-nya kayak gini, duh, suaminya atau baru bercerai aja sudah menikah, gatel banget sih, gitu kan. Tapi ada juga kalau, tapi itu tidak berlaku kan, kita persoalan double persepsi ya soal perempuan single sama laki-laki single. Tapi kalau laki-laki single ya wajar, keburu-buru nikah kan nggak kuat. Emang dikira perempuan juga nggak punya nafsu apa? Sama Berarti aja. urusan kuat nggak kuat itu bukan urusan kelamin ya, bukan urusan jenis kelamin ya. Masa laki-laki Siapapun bisa mengalami. laki-laki punya akal 9 dan nafsu 1, masa nggak bisa menghandle yang akal satunya ini? Apa nafsunya 1 ini? Kalau punya akal ya. Akalnya 9 loh katanya. Akalnya 9, nafsunya 1. Kalau perempuan kan nafsunya 9, akalnya 1. Kata siapa itu? Ya bukaan mana nih, terus yang hati saya hadis doa, hadis apa mana lali lah. Jadi itulah ya Mas, yang jomblonya teman-teman itu. Aku merangkai dengan teman-teman beberapa single. Ini bukan saya lakukan ketika saya mulai single ya. Sejak dulu ketika saya belum single pun saya mensupport teman-teman yang kebetulan single parent ya, karena mereka luar biasa sekali untuk struggle dengan kehidupannya. Itu yang menjadi persoalan sih. Itu ada pertanyaan dari teman-teman nih, misalkan ada apa, katanya jomblo itu punya pilihan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa dia nggak punya pilihan nih, ada tipsnya nggak, katanya biar punya pilihan seperti apa gitu. Kok bodoh? Nggak, sebetulnya setiap jomblo itu punya pilihan ya. Cuman masalahnya kan memang kita mau membuka diri atau tidak. Contoh ada juga yang ketika saya bertanya ke banyak orang yang akhirnya finally mengakhiri masa jomblo setelah bertahun-tahun ya. Akhirnya kena apa yang menjadikan Anda ternyata bisa untuk tidak jomblo lagi, menerima orang lain ya. Ketika saya sudah membuka diri, pasrah. Karena kita katanya sih, ini saya juga belum membuktikan karena posisi saya juga masih jomblo. Jadi itu persoalan ketika kita membuka diri dan kemauan kita untuk ikhlas dan membuka diri, katanya seperti itu. Jadi menurut Mbak Nini, misalnya suatu saat nanti dirimu tidak lagi jomblo, apakah mindset jomblo yang akan Anda tetap bawa ketika nanti Anda sudah tidak jomblo lagi? Mindset, cara pikir orang jomblo yang akan Anda terus bawa meskipun nanti Anda tidak jomblo lagi, yang bermanfaat nih. Kalau self love itu harus. Kalau saya bangun tadi bahwa jomblo itu salah satu yang paling beruntung ketika jomblo adalah kita bisa mencintai diri kita sendiri, belajar tahu betul apa yang kita mau, apa yang menjadi kekuatan kita dan menjadi kekurangan kita, dan kita mencintai diri kita sendiri dengan apa adanya. Itu adalah kekuatan yang luar biasa menurut saya, dan itu mau jomblo atau tidak jomblo dan siapapun sekarang itu harus mencintai diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan cinta kepada orang lain kalau kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa peace of our minds kalau kita sendiri tidak belajar bagaimana kita dalam diri kita itu untuk berdamai dengan diri kita, untuk tahu betul apa kekurangan kita dan mencintai semua yang ada dalam kita, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kan tidak perlu diignore kekurangan kita. Bahwa kekurangan kita satu, apa contoh kekurangan kita? Banyak sih. Contoh kalau kekurangan kita ini janjian ketemu dengan gay nggak ketemu itu adalah kekurangan kita. Sorry, kekurangan kita menurut siapa? Menurut diri kita atau menurut orang lain? Kalau menurut orang lain pasti nggak ada batasnya tuh. Menurut diri kita ya. Menurut kita. Jadi apa sih yang membuat kita tidak nyaman? Contoh bahwa saya ini paling tidak nyaman kalau saya dikatakan gemuk, contoh gitu ya. Kebetulan saya nggak gemuk sih, cuman kelebihan berat badan. Nah, menurut siapa? Kalau menurut dirimu kan nggak masalah kan? Menurut timbangan yang ada di kamarku itu menurut timbangannya.
kurang ajar banget timbangan. Aku tuh beli timbangan yang ada digitnya itu sampai ada komanya. Itu ternyata suruh masukkan tinggi tubuh dan sebagainya. Setiap kali timbang langsung keluar, overweightnya berapa, gambreng kan? Akhirnya apa? Nggak jadi nggak pernah berhubungan dengan timbangan gitu ya? Akhirnya ya nggak apa-apa sih, buat ketawa-ketawaan aja. Nah, maksudku, oh ternyata aku paling nggak nyaman soal tubuh. Terus akhirnya harus berpikir, ya kenapa saya nggak nyaman dengan tubuh? Dengan tubuh saya ini saya bisa membantu sesama loh. Dengan tubuh saya ini saya tetap bisa beraktivitas. Dengan tubuh saya ini ternyata saya bisa terus bergerak berbagi manfaat kepada yang lain. Nah itu bagian itu semacam ini ya, self talk ke diri Anda sendiri ya itu ya. Kepada Dan itu kapan Anda melakukannya? Kapan Anda melakukan itu? Sehingga kemudian membentuk mindset kan, pola pikir itu kan? Sebenarnya untuk banyak hal, termasuk soal kemampuan, soal hal yang luar, bukan soal diri. Saya sudah berpikir soal lama. Contoh begini, bagaimana saya sangat confident walaupun bahasa Inggris saya jelek, saya tetap pede ngomong di depan karena ya sudah. Saya adanya seperti ini, saya adalah pelajar, kalaupun salah ya nggak apa-apa bahasa Inggris. Tapi untuk yang berkaitan dengan kondisi jiwa saya itu belum lama ya. Saya harus belajar self talk kepada diri saya sendiri. Saya harus belajar memaafkan semua yang saya itu merasa tidak nyaman pada diri sendiri. Saya juga harus belajar tentang apapun yang kira-kira orang lain pernah katakan tidak nyaman pada diri saya sendiri. Self talk itu saya. Dan itu trauma-trauma masa lalu pasti juga ada. Jadi ada orang yang trauma ketika dia dibully, ada trauma ketika dia dibully soal tubuh, ada trauma dia dibully soal prestasi, ada trauma ketika dia disamakan dengan orang lain, bahkan ada yang trauma ketika mereka tahu kalau ternyata dulu ketika dia orang tuanya waktu hamil dia sebenarnya orang tuanya belum menginginkan atau sudah tidak menginginkan anak, jadi sempat mau dikuburin dan sebagainya. Itu membuat trauma-trauma yang luar biasa, menjadi sampah yang luar biasa dalam batin kita. Nah, ini yang harus satu persatu memang kita tidak bisa menghilangkan, tapi paling tidak kita bisa menerima kan seluruh narasi, seluruh yang mengganjal itu kita terima. Akhirnya ya di situ kita bisa, ya udah, saya kayak gini, mau tidak mau seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang, kamu itu kok bangga sih dengan jomblo? Emang kenapa dengan jomblo? Emang ada yang salah dengan jomblo? Apakah dengan jomblo terus saya jadi menjadikan saya tidak bermanfaat buat masyarakat? Apakah dengan jomblo kualitas pekerjaan saya jadi menurun? Apakah dengan jomblo anak-anak saya tidak semakin mencintai saya? Apakah dengan jomblo saya tidak bisa beraktivitas dengan teman-teman saya? Enggak juga, semua berjalan baik-baik saja dan normal aja. Jadi ketika itu akhirnya masyarakat mungkin juga akan terbentuk dalam pikirannya, oh ternyata jomblo itu tidak mengurangi apapun. Wah, saya jadi khawatir ini para pemirsa yang jomblo-jomblo ini malah makin yakin kejombloannya ini. Ya, jadi maksud saya, jangan sampai kita memiliki pasangan dalam kondisi yang itu memang tidak kita memang dalam kondisi terpaksa atau dibutuhkan. Jadi kalau saya belajar kemarin ada dari Kang Fakih Abdul Qadir bilang gini, ya kalau kamu menikah ketika kamu benar-benar kamu merasa membutuhkan itu, kamu merasa bahwa orang yang itu orang benar-benar yang tepat dan orang yang kalau kamu tidak menikah dengan dia kamu bakal sangat menyesal. Dan saya belum menemukan orang. Wis. Hidup jomblo itu asik loh. Juga jomblo bisa lebih baik, kenapa harus double gitu? Aduh. Jadi pada ini beneran, karena ternyata banyak orang yang walaupun saya sudah sering ngomongkan bahwa halo lo, saya sendiri sudah sering kali mendeklar bahwa saya jomblo. Jadi kita bertiga itu, saya dan anak-anak saya itu kan, anak saya dua orang sudah gede-gede ya. Kita adalah 3 jomblo yang bahagia. Nah, itu apa di pesan yang pengen Anda sampaikan dengan mengatakan itu ke anak-anak Anda itu apa? Pesan yang pengen Anda sampaikan? Ya. Orang berpikir bahwa kalau orang jadi jomblo itu menjadi tidak bahagia. Anak-anak melihat bahwa mungkin saya dengan jomblo pun tidak berkurang kasih sayang saya kepada.
Dengan jomblo malah kita mungkin banyak hal yang kita bisa diskusikan bersama dengan jomblo, dengan kita banyak membangun mimpi bersama kita. Jadi tidak ada yang berubah dari jomblo. Dan itu juga saya kasihkan kepada tim saya, kepada masyarakat, bahwa saya ada pasangan atau tidak ada pasangan, saya tetap saja juga tetap bekerja sesuai dengan kemampuan saya dan yang selama ini saya lakukan ke mereka. Itu ada pertanyaan tuh dari Anita Ruci. Bu, saya mau tanya, kadang kita bisa damai diri sendiri dalam satu waktu ketika kita telah berhasil berjuang melewati. Tapi ketika sudah berdamai lalu menjalani kehidupan, lagi kesandung, lagi jadi insecure lagi. Gimana cara handlingnya, Bu? Karena insecure itu sebenarnya kayak sesuatu yang terus berkembang. Bisa jadi kita sekarang sudah keluar dari insecure kita soal tubuh, tapi bisa jadi besok lagi ada insecure kita soal apa kemampuan diri. Coba kalau kadang kita datang ke tempat baru ya, contoh kita pindah kerja, itu pasti kita akan, aduh, oke nggak sih, mampu nggak sih? Tapi ya itu yang harus yang harus tantangannya yang harus kita hadapi, dan itu adalah kemampuan bahwa kita tidak pernah boleh berhenti untuk mencintai diri kita sendiri, dan kita tidak pernah berhenti untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri. Kalau kita sudah beda ya, insecure self-talk itu dengan self-talk dengan apa itu sombong itu beda ya. Oke. Kalau sombong kan merasa bahwa ya udah saya sudah bisa kok. Tapi merasa tahu kemampuan diri, oke. Kemampuan sekian, bahwa saya menghargai saya dengan sekian. Berarti saya kalau mau kemampuan segini, berarti saya harus mengupgrade diri saya segini. Nah, masalahnya kan memang di kita banyak orang yang merasa mencukupkan diri dengan kemampuan yang ada, sehingga dia tidak mau juga mengupgrade dirinya sendiri. Bagaimana dia tidak mau insecure kalau dia tidak mau mengupgrade dirinya sendiri, sehingga yang lain sudah mencapai level apa, dia bergerak, dia sendiri nggak bergerak. Oke. Jadi menurut Mbak Nini kira-kira, karena yang namanya self love, self talk itu kan tidak mudah ya. Artinya mungkin itu bisa kita jalan. Sorry, aku terharu mau panggil. Serius. Ya wes, panggil D aja ya, bikin makin tersanjung gitu ya. Oke. Kan lebih mudah kan? Yo. Jadi kan self talk, self love itu kan mungkin tidak mudah kan, lu membutuhkan proses refleksi yang dalam, yang juga sangat dalam lah. Mungkin tidak mudah. Nah, kira-kira kan kadang-kadang kita juga butuh nih asupan dari luar, eksternal yang juga bisa mempengaruhi kita untuk bisa kemudian bisa membantu kita termotivasi, bangkit gitu. Nah, Mbak Nini kira-kira bisa nggak kasih tahu teman-teman ini, misalkan apa sih mungkin pengalaman Mbak Nini, energi yang didapatkan dari sekitar yang juga mendukung Mbak Nini untuk bisa mendukung untuk tadi self talk dan juga self love tadi itu. Jadi saya tipe kali orang yang punya energi untuk talking dengan banyak orang, untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jadi ketika saya bertemu dengan banyak orang, saya berbicara dengan banyak orang, disitulah energi saya muncul. Jadi kalau malah sendiri malah nggak punya energi untuk muncul. Dan di situ, dan samping itu bahwa kuncinya sih tidak berhenti dengan diri kita sendiri, bahwa kita terus menggali potensi yang ada dan kita belajar banyak dari banyak orang. Saya tuh waktu itu sempat down medsos saya itu sampai berbulan-bulan down. Aku tahu kok kalau kamu juga mencari medsosku saat itu, karena aku Allah. fitnah nggak salah. Nah, aku sempat ikut down. Cuman aku sempat follow satu IG di Instagram yang itu benar-benar soal bagaimana aku bisa mencintai diri sendiri dan keluar dari toxic relationship saat itulah. Jadi itu kemampuan bahwa keberanian diriku untuk mengambil sikap bahwa this is what I really want. Gitu loh. Itu saya hanya follow itu saja, hanya untuk membaca tulisan-tulisan dia. Nah, dan juga memang tidak mudah. Pertama biasanya self love itu salah satunya adalah juga membuang semua trauma-trauma dalam diri. Nah, soal trauma dalam diri itu butuh proses. Saya pun sampai sekarang juga masih membutuhkan proses itu gitu. Karena trauma dalam diri itu yang kecil-kecil aja lah. Bagaimana dulu di sekolah waktu SD gitu ya, kita main sama temen tapi nggak ditemani. Itu juga biasanya sudahlah lupakan, tapi bukan hilang, tapi ternyata itu terpendam dalam diri.
Nah, itu yang mulai kalau bisa kita mulai self love, talk dengan diri kita dan sekalian membuang trauma-trauma dalam diri kita. Karena ternyata kita nggak pernah menyadari apa yang kita lakukan itu berasal insecure kita, termasuk itu juga berasal dari trauma-trauma masa lalu. Dan saya juga tertarik dengan Mbak Nini di media sosial ya. Kalau teman-teman melihat Mbak Nini di media sosial itu kan kayak bukan anggota dewan lah, yang cekakaan, yang habitnya emang tidak, yang pokoknya penampilannya itu sama sekali tidak seperti mainstreamnya anggota dewan yang formal, yang profesional, yang look everything good gitu kan. Nah, sebenarnya itu apakah bagian juga? I'm profesional. In the way you are, right? Nah, itu apakah ada pesan yang coba disampaikan sebenarnya di sana? Apa itu memang cara Mbak Nini untuk rilis dengan juga cara tentang bagaimana berdamai dengan diri sendiri itu? Jadi saya jadi anggota DPR kalau lagi pasang pakai pin. Oh, pin, oke. Ini nggak dipakai ya? Pakai pin. Enggak sih, maksud saya apa sih yang harus maksudnya anggota dewan juga manusia kok gitu loh. Capek juga, maksudnya kita harus pencitraan gitu loh. Dalam artian ya saya ingin menunjukkan diri saya ya, this is my way, my life gitu loh. Kondisi saya seperti ini bukan berarti juga akan mengurangi apa pengabdian saya kepada masyarakat. Ya, ada orang lain yang mungkin berubah dengan jadi anggota dewan, mereka berubah. Saya sendiri juga berubah. At least lah, dulu nggak pakai bedak, sekarang pakai bedak. At least lah, dulu nggak punya teman artis, sekarang punya teman artis, jadi anggota. Itu penting ya? Itu penting ya? Enggak. Saya ingat jadi waktu pasang foto sama teman artis, salah satu teman kita komentar gini, najis banget sih, foto sama artis aja dipasang. Teman kita itu, teman-teman kohort. Nah, saya sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ya anggota DPR juga manusia. Saya sempat diprotes waktu awal-awal, termasuk sama keluarga saya diprotes, kamu itu anggota dewan, kok isimu itu loh, isimu tuh digigis terus, isimu ketawa-ketawa, terus yang kamu posting itu tulisannya yo ramutu, ngono ramutu loh, ada yang baca kan, heran kan, termasuk dirimu yang akun nulis nggak mutu-mutu kamu baca itu termasuk dirimu juga itu. Nah karena aku belajar dari yang nggak mutu. Sebenarnya saya ingin mengatakan ya, saya itu sudah cukup. Bagi saya media sosial salah satunya kalau ada pesan yang ingin saya sampaikan ya memang pesannya itu pesan yang bukan hanya soal berita, tapi pesannya memang ada sisi lain dalam sisi anggota dewan yang katanya orang yang tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya itu kalau di ruang rapat ya pasti saya serius lah. Ruang rapat pasti saya serius. You know that. Siapapun yang kita semprot ya kita semprot itu. Tapi di sisi lain bahwa media sosial itu bagi saya itu media sosial saya pegang semua ya, ya ada beberapa yang pegang admin tapi mostly saya yang pegang sendiri. Itu adalah untuk merilis stres, jadi bukan saatnya untuk ini. Coba orang pasti akan bosen kan lihat media sosial anggota dewan isinya rapat, terus ngapain rapat diposting, orang memang pekerjaannya rapat. Oke. Tapi kan pasti akan berbeda ketika yang tak posting hal-hal yang lainnya. Nah, karena banyak hal yang tidak tahu. Contoh kemarin ketika saya nulis soal etik TKW yang kemarin baru pulang dan ternyata itu positif corona. Apa nggak stres saya kemarin itu lihat positif corona? Akhirnya kemarin saya langsung swab. Alhamdulillah negatif. Nah, itu orang melihatnya kalau mungkin beritanya oke, etik pulang, bla bla bla. Tapi orang tidak tahu bahwa perjuangan untuk etik pulang, 18 tahun dia di penjara, itu ada kita anggota dewan yang saat itu masih kampanye, harus membayar uang stiker, ternyata kita harus iuran, anggota dari PK partai saya, harus iuran 100 juta, itu orang yang tidak banyak tahu lah. Saya ingin memasukkan itu. Nah itu yang orang banyak tidak tahunya di situ. Bahkan kadang-kadang kan kalau dibilang bahwa anggota dewan tidak bekerja dan sebagainya, that's fine, karena kita 570 orang, kalaupun yang bekerja separuhnya, itu nggak akan kelihatan. Tapi ya sudah, kita harus terus bergerak. Yang jelas sih, ya anggota dewan juga manusia kok.
suka belanja jomblo juga, online juga, jomblo juga. jomblo juga. Yang lebih parah kan gini, Mas Agus. Orang selalu berpikir, ih, kemarin ada DM juga seperti itu. Ibu nih udah anggota dewan nih, udah apa itu masih muda, posisi ini, masa sih Bu jomblo gitu. Terus pasti ada banyak yang mau, pengen aku gamplang aja. Apa salahnya dengan anggota dewan juga manusia kok gitu. Kita juga manusia. Oke, kayak udah mau habis ini kayaknya nih. Untuk kembali ada satu pertanyaan nih dari Bu Arita Ruci nih. Bu, untuk menguatkan pondasi be yourself, sebenarnya pengakuan itu penting tidak sih? Kalau pengakuan itu kan berarti dari orang lain. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk mengakui diri kita, posisi kita. Yang bisa kita lakukan ya kita harus mencintai diri kita. We cannot please everyone. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apapun yang kita lakukan pasti ada sisi yang orang lain tidak mau. Tapi mungkin seringkali pengakuan orang itu dianggap sebagai apa ya, energi kali ya. Itu yang mungkin salah kali ya. Karena kemudian ketika itu nggak ada, energi jadi hilang gitu ya. Iya, sebenarnya tergantung niat kita. Kalau kita melakukan sesuatu karena untuk pengakuan orang, ya wassalam saja. Tidak semua orang akan memberikan pengakuan, tapi kalau kita melakukan hanya untuk bagaimana itu untuk eksistensi diri kita, untuk ya dari hati nurani kita ya go ahead gitu. Tapi ya memang kadang-kadang ngomongnya kadang-kadang juga nggak terlalu tahu diri juga ya. Kita sudah jungkir balu nggak dikasih pengakuan gitu kan. Jadi maksud saya kepada orang lain, kita harus memang salah satu yang aku pelajari bahwa harus benar-benar bisa saling memuji orang, apapun sekecil apapun yang dilakukan orang lain harus kita harus belajar itu. Kalau kita tidak bisa mengatakan I'm sorry, at least kita bisa melakukan pujian. Oke, artinya kalau kemudian jadi jomblo itu bukan kan butuh pengakuan jadi jomblo nggak? Itu nggak penting ya, diakui sebagai jomblo atau nggak penting ya. Tapi bagaimana ketika dia jomblo, dia bisa menikmati dirinya, bisa berdamai dengan keadaannya, jadi dia bisa mencintai dirinya, sehingga ketika ada godaan-godaan ataupun terpaan, hinaan, cercaan dari luar, itu kemudian tidak mudah untuk mempengaruhi motivasi dalam diri dia. Kalau mau nangis, nangis saja, nggak apa-apa. Orang nangis itu adalah jeda antara berhenti dan lompat kok. Ini bisa di tema berikutnya nih, jeda lompat nih. Undang kemana ya, Huno? Oke, Mbak Nini, terima kasih sekali waktunya, luar biasa sekali. Makasih udah mau gabung di Gus Roy Fish. Gara-gara dirimu mau live ini sudah banyak nambah nih followernya Gus Roy Fish ini. Makanya itu bang sengaja saya nyari tamu yang followernya banyak biar berdampak ke Gus Roy Fish. Ada salam dari Jogja, dan Jogja itu terdiri dari angkringan rindu dan mantan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih kamu.